Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Peci dan Kopi. Saya Ahmad Rozali akan memandu diskusi kali ini, ngobrol-ngobrol mengenai prediksi kiamat yang gagal. Nah, 2020 Ramadannya diprediksi di awal-awal akan terjadi kiamat. Karena apa? Akan ada meteor yang jatuh tengah-tengah Ramadan hari Jumat, lalu kemudian meteor yang jatuh akan menyebabkan asap, dukhon, dan tafsir-tafsir otak-atik gatuk atas ayat-ayat hadis atau atas hadis doif itu semakin menyebar melalui media sosial, melalui YouTube, dan sebagian orang mempercayai. Tapi Ramadan pertengahan sudah lewat dan kita baik-baik saja. Nah, kita akan bahas itu karena hal itu tidak hanya terjadi saat ini saja. Tahun-tahun sebelumnya prediksi semacam itu juga muncul ke permukaan. Dan dampaknya juga tidak baik untuk masyarakat kita. Nah, bagaimana hadis itu dan dampak buruknya terhadap komunitas masyarakat Islam di Indonesia dan kaitannya dengan radikalisme di dunia, apa? Kita akan bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz Ibnu Haris atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Ahong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Ahong. Saya lihat di YouTube Anda ditanyain, mu'alafnya kapan katanya? Iya, Ya, gitu. banyak itu. Banyak gitu. Bukan di YouTube doang. Oke. Jadi dulu-dulu sering juga disangka mu'alaf gitu kan. Oke. Padahal dari kecil saya udah di pesantren gitu. udah Islam dari lahir. Udah Islam dari lahir. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa Ustadz Ahong, S1-nya di UIN Jakarta, Ya. jurusan sastra Arab. Tuh. Oh, kayak gitu mu'alaf coy. Ini tak mufasir ini. Belajar tafsirnya di Belajar hadis belajar hadisnya di Darussunnah. Di Asuhan Darussunnah. almarhum Profesor Ali Mustafa Yaakob. tuh pakar hadis di Indonesia. Iya, betul. Nanti jangan main-main ini. Wah, ini jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini. Ustadz, saya panggilnya Ustadz Ahong lah ya. Boleh, boleh. Oke, Ustadz Emang Ahong. itu yang lebih dikenal. Nama bekennya Iya, kan. betul. Untuk jadi artis memang harus punya nama beken ini. Betul. Biar gampang diingat orang. Saya perlu nyari juga itu. Nah, ngomong-ngomong tentang kiamat. Ngikutin kan sebelumnya ada prediksi kiamat. Oh, banget. Oke, gimana tanggapannya, Ustaz? Ya gini, pertama itu kan yang ramai itu ada isu-isu tentang dukhon. Dukhon itu asap tebal yang nanti yang menjadi permulaan tanda kiamat. Jadi ada 10 tanda permulaan tanda kiamat besar. Gitu. Ada 10 ya? Ada 10. Oke. Pertama ya ada dukhon, terus nanti kemudian ada munculnya Dajjal, Imam Mahdi, terus nanti matahari terbit dari sebelah barat, begitu. Nah itu 10 pertanda awal buat masuk ke kiamat besar gitu. Nah tapi ternyata dukhon yang diprediksi oleh sebagian pemuka agama ini meleset. Pemuka agama. Oh bukan ya? Bukan. Apa ya berarti? Tukang pidato gitu. Ya begitulah. Saya masih menghormati. Gitu. Ya. Jadi meleset gitu kan. Padahal ini sebenarnya udah ada sejak dari 2019. Gitu. Tapi ramainya ini 2020 karena saya ngamatin juga. Oke. Saya nulis juga tentang hadis kiamat atau pertanda dukhon ini terjadi di pertengahan Ramadan. Nah, ini karena momentumnya memang sedang ada corona mungkin ya, karena ada meteor segala macam itu. Jadi pas banget momentumnya buat dalam tanda kutip nakut-nakutin orang gitu. Jadi seolah-olah nyambung-nyambunginnya kejadian satu dengan yang lain gitu. Nah, padahal kalau kita buka-buka kitab hadis itu memang ada di kitab Al-Fitan itu hadisnya disebutkan hadis itu maudhu. Hadis itu palsu. Kalau hadis palsu ini nggak boleh dijadikan sebagai landasan hukum, apalagi ini berkaitan dengan masalah
teologi, hal yang gaib gitu. Ngomong-ngomong itu orang berpikir ada dukhon sebagai tanda kiamat itu dari hadis-hadisnya gimana sih Ustaz bunyinya? Itu dalam narasinya panjang sekali. Oke. Jadi jadi ada istilahnya soihah. Di situ soihah tuh bunyi kencang gitu kan. Terus sahabat nanya gitu, soihahnya kapan terjadi gitu. Nah kebetulan di situ redaksinya ada di pertengahan Ramadan, hari Jumat. Nah hari Jumat pertengahan Ramadan itu redaksi hadisnya di kitab Al-Fitan, itu panjang. Oke. Tapi yang intinya di potongan hadis itu. Tapi ya tadi yang saya sampaikan, hadisnya itu maudhu. Hadisnya palsu. itu maudhu. Maudhunya karena matanya atau karena perawinya itu? Ada 3 perawi yang bermasalah gitu Di dalam hadis itu. di dalam hadis itu. Dan tidak banyak jalur perawi jalur. Itu ada hanya di Al-Fitan itu. Hanya di Nggak ada. Al-Fitan. Kalaupun misalnya ada yang semakna gitu kan, namanya ini hadis maudhu, nggak bisa naik Kualitas hadis. kualitasnya jadi misalnya jadi hadis hasan gitu, apalagi jadi hadis sahih. Oke. Gitu. Posisi hadis maudhu sendiri di dalam landasan struktur berpikir atau struktur beribadah umat Islam itu tidak bisa ya dijadikan. Nggak bisa. Tuh kan. Jadi selama ini kita seolah-olah ditakut-takuti sesuatu yang dasarnya aja nggak bisa. Nggak jelas gitu. Jadi kan jelas itu bertentangan sekali sama Al-Quran kan. Di Al-Quran yang hanya tahu hari kiamat kapan itu ya hanya Allah gitu. Nabi Muhammad pun kalau ditanya tentang kapan kiamat itu marah. Jadi dalam salah satu hadis itu disebutkan bahwasanya ada seorang Arab Baduy yang tanya sama Rasulullah, kiamat tuh kapan gitu. Tapi Rasulullah diem aja, padahal Rasulullah tuh denger gitu. Di sisi lain Rasulullah pernah ditanya lagi, Rasulullah kapan sih kiamat? Lah emang lu udah siap-siap apa buat kiamat gitu jawabnya gitu. Jadi Rasulullah tuh nggak seneng ditanyain kapan kiamat, kecuali ciri-cirinya, tanda-tandanya itu kan udah banyak ya. Tapi kalau kapan kiamat terus buat nakut-nakutin orang kan itu bahaya gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang bahaya ini, emang bahayanya kalau orang percaya kiamat akan datang itu apa? Gini, jadi yang saya amati di medsos, terus juga di daerah-daerah gitu, sebagian teman ada yang ditelepon sama keluarganya, jadi bapaknya minta maaf ke teman saya itu, saya minta maaf ya gini-gini, itu pas sebelum 15 Ramadan, jadi minta maaf seakan-akan besok mau kiamat nih, padahal belum ada tanda-tanda 10 yang itu yang besar. Minta maaf itu bagus. Iya betul, tapi minta maafnya ini kan takut karena kiamat mau datang itu. Nah, padahal kan minta maaf mah ya bukan hanya karena kiamat mau datang aja gitu kan. Tapi kemarin dengar nggak yang ada yang di mana namanya di daerah itu konon kepercayaan terhadap hari akhir yang akan dekat itu memompa orang untuk hijrah, benar nggak sih? Untuk ke Syam, ke Suriah. Nah, memang hadis-hadis akhir zaman ini satu dengan yang lain itu masih berkaitan. Misalnya ada hadis tentang Imam Mahdi gitu kan. Ada sebagian kalangan yang menyampaikan Imam Mahdi ini itu 2019 disampaikannya, 2019 gagal disampaikan. Lagi. Iya, Imam Mahdi ini udah ada di Madinah, sekarang umurnya 39 tahun. Kata siapa itu? Ada Ustadz. Ustadz yang nggak boleh disebut namanya. Iya, nggak enak saya. Iya. Ya udah, nggak usah diomongin. Iya. Jadi umurnya katanya Imam Mahdi ini 39 tahun. Nanti 2020 udah 40 tahun. Nah, jadi Imam Mahdi ini bakalan dibaiat banyak orang. Padahal gitu, kalau kita lihat di literatur itu hadisnya juga nggak nyambung sampai ke Rasulullah, nggak marfu gitu. Jadi artinya kalaupun misalnya iya, itu yang dimaksud Al-Mahdi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima itu. Itu kan udah lama banget gitu. Artinya nggak ada yang tahu Imam Mahdi. Memang disebutkan ciri-cirinya, tapi kan ini bahaya. Bahayanya apa? Nanti orang mengklaim diri gitu. Jadi pada tahun 1979 itu ada namanya Juhaiman Al-Utaibi. Dia itu
apa namanya pemberontak kerajaan Saudi gitu. Jadi dia kebetulan punya ipar namanya Muhammad. Nah, jadi kan di hadis itu katanya apa namanya nanti Mahdi itu namanya Muhammad juga gitu. Jadi Muhammad ini dianggap sebagai Imam Mahdi gitu. Ahmad nggak Diklaim. Ahmad Enggak masuk. Ahmad Rozali. Ahmad Rozali aman. Nah, itu setelah itu ini Juhaiman Al-Utaibi ini berani melakukan pemberontakan. Dia sampai masuk ke apa namanya bawah tanah Masjidil Haram sehingga dia udah mempersiapkan persenjataan di situ. Terjadi pemberontakan itu tahun 1979. Itu pakai hadisnya juga hadis Imam Mahdi muncul umur 40 tahun. Itu karena merasa dirinya merepresentasikan diri. Iya, jadi mengklaim. Itu kalau ada apa namanya penulis dari Saudi, dia apa namanya Muhammad Al-Muqaddam, dia nulis Al-Mahdi wa fiqhu asyratis sa'ah. Jadi Imam Mahdi dan fikih tanda kiamat gitu ya. Jadi ada sekitar 20 orang yang mengklaim diri atau dianggap sebagai Imam Mahdi. Oke. Nah, kasus yang di Suriah, ISIS itu orang pergi hijrah itu kasusnya juga pakai hadis-hadis keutamaan Syam gitu. Jadi mereka mengklaim ini loh pengikutnya Mahdi. Jadi orang-orang banyak yang hijrah ke sana kan. Terhipnotis. Padahal banyak hadis-hadis yang bermasalah gitu. Betul. Di antara yang hadis yang bermasalah itu memang hadis Syam itu ya, yang juga saya sempat wawancara dengan beberapa orang termasuk dengan mantan teroris kemarin di sini. Oh iya. Yang sudah insaf itu. Dia juga kepada pengikutnya menekankan pentingnya untuk hijrah ke Syam sebagai bentuk dari apa namanya iman terparipurnanya lah, kira-kira begitu. Nah, itu bahayanya apa namanya membahas tidak teliti mengenai hadis-hadis Imam Mahdi, Syam dan Panji Hitam. Kalau misalnya ada pertanyaan, jadi begini, kalau orang mau tahu tentang mendudukkan hadis-hadis tentang akhir zaman, itu yang aman apa yang harus dia lakukan? Begini, kita harus mempercayai sebagai Muslim, kita harus mempercayai bahwa kiamat itu akan terjadi. Akan terjadi. Kapanpun akan terjadi. Tapi secara persis kita nggak tahu. Memang ada hadis sahih kiamat itu hari Jumat gitu kan. Tapi Jumatnya kapan kan nggak tahu nih. Jadi kita nggak bisa mengklaim atau memprediksi, nggak bisa kayak dukun gitu lah ya. Ramal-ramal gitu. Nah, yang penting juga ada hadis sahih nyebutin itu kalau orang yang beriman itu nggak bakal nemuin hari kiamat. Jadi sebelum kiamat datang semuanya dimatiin dulu. Jadi gitu. kalau kita beriman, kita nggak akan ketemu sama hari kiamat. Nah itu pentingnya. Yang penting itu kita tingkatkan amal soleh kita, iman kita selalu dijaga gitu. Apalagi lagi pandemi corona begini kan. Mumpung Ramadan lagi kan. Iya, Ramadan. Amal ibadahnya berlipat ganda begitu. Itu sih yang perlu diperhatikan. Jadi ayat-ayat akhir zaman itu pada dasarnya mengingatkan seperti apa yang disampaikan Nabi tadi, itu mengingatkan emang kalau akhir zaman datang lu udah siap gitu ya kira-kira ya. Iya. Bekal lu apaan gitu kan. Ditanya Nabi bilang gitu. Emang bekal lu apaan? Bukan memprediksi kita akan kiamat, kita akan ini. Nggak penting kalau menurut saya. Ini ada kaitannya nggak Ustaz dengan kejadian yang di mana ya, Sulawesi kemarin ketika ada orang yang menembak dan kayak memutilasi, memenggal aparat itu ya? Karena itu terjadi karena dia mempercayai kiamat sudah akan datang dan orang Muslim harus memerangi orang kafir. Wah, ya itu dia cocokologi gitu ya. Klaim-klaim itu yang berbahaya gitu. Jadi memang ada hadisnya, tapi dijadikan untuk kekerasan gitu. Jadi salah satunya misalnya contoh ada hadis bermata sipit. Jadi umat Muslim ini nanti akan berperang melawan orang bermata sipit. Emang ada ya? Ada. Serius? Serius. Orang Muslim akan berperang melawan orang mata sipit.
Saya Muslim, sipit, saya dipelangin. Bahaya ini. Mata sipit terus hidungnya pesek. Aduh. Saya nggak pesek. Enggak, lumayan. Waduh, Nah, bahaya. itu diklaim padahal kata Imam Nawawi hadis tentang itu sudah terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Nah, itu kan sekarang diklaim-klaim ulang lagi gitu, diklaim-klaim ulang lagi pas masa Ahok itu ya ini hadis ini dibawa-bawa terus sekarang Tapi Ahok kan mancung. ya dia mungkin lihat salah satunya aja ada sipit-sipitnya aja. Terus ada mengaitkannya dengan isu tenaga asing dari Cina gitu. Kalau kita mau mengkritik Cina atau tenaga asing yang masuk ke sini oke lah, tapi jangan klaim-klaim pakai hadis. Diskusinya sudah bagian ke tenaga kerjaan kira-kira. Jangan pakai hadis gitu. Nggak usah bawa agama. Iya, ya betul. kan? Jangan campur adukan. Betul. Menarik ini. Jadi cara kita memaknai hadis akhir zaman kalau datang ke kita itu pada dasarnya imbauan untuk meningkatkan amal ibadah, persiapan kepada akhir zaman Nah, itu kata sendiri. Syekh Yusuf Qaradawi juga, jadi jangan sampai mengait-ngaitkan sesuatu hal yang tidak ada dalam teks hadis, gitu. Kayak ini kan Ahok itu nggak ada di teks hadis gitu, terus dia dikait-kaitkan. Terusnya Cina nggak ada di teks hadisnya, itu dikait-kaitkan gitu. Tapi saya pernah dengar begini, hadis-hadis yang berkenaan dengan akhir zaman itu lebih dikhawatirkan kedoifannya daripada hadis-hadis yang lain. Iya, memang yang saya teliti ya sepanjang ini kayak hadis yang tadi Cina itu memang hadisnya nggak bermasalah, cuman pemahamannya yang bermasalah karena udah terjadi gitu kan. Kayak hadis Imam Mahdi muncul di usia 40 tahun, itu juga hadisnya namanya kalau dalam istilah ilmu hadis itu hadis mursal khafi gitu. Ulama berbeda pendapat terkait menerapkan hadis mursal khafi ini. Jadi pada umumnya hadis yang berkaitan dengan akhir zaman memang ada yang sahih, ada yang bermasalah. Nah, tapi yang perlu ditekankan itu jangan menafsirkan di luar hal yang tidak ada dalam teks hadis gitu. Jadi jangan sampai mengait-ngaitkan. Ini kan masalah gaib gitu kan, kita nggak tahu. Iya, karena sekali lagi yang tahu tentang hari kiamat itu ya cuma Allah. Iya, Nabi Muhammad ditanyain sama sahabat Umar yang ditanyain sama malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki itu juga ditanyanya kan malaikat Jibril tanya sama Nabi Muhammad, apa sih kiamat tuh kapan gitu kan? Terusnya ya nggak tahu saya gitu. Terus tanda-tandanya apa gitu? Kata malaikat Jibril yang nyamar jadi laki-laki. Nabi bilang, ya yang nanya pasti lebih tahu daripada yang ditanya gitu. Jadi artinya malaikat Jibril ngetes Nabi gitu kan. Tapi itu yang disebutin ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya. Iya. Bukan tanggalnya. Tanggalnya, harinya persis Ramadan. Iya. Gitu. Luar biasa. Iya. Memang kadang-kadang yang suka offset itu yang nggak belajar banyak kayaknya ya, benar nggak sih? Ya Allah alam itu ya, mungkin juga ya. Tapi kalau saya diajarkan sama guru-guru saya kan ya biar kritis, teliti gitu ya, jangan gampang percaya gitu. Apalagi di era terbukaan saat ini gitu, kalau nggak ngerti agama gitu, terus ada hal yang janggal, ya tanya-tanya dulu lah. Iya. Tanya-tanya dulu sama orang yang lebih ngerti gitu. Karena kadang-kadang mereka juga nggak merasa janggal. Ini udah bener nih, ajar aja ini. Sipit nih, perang nih. Oke. Ustadz Mu'alaf apalagi yang ngomong gitu. Oke, siap. Oke, Ustadz. Memang kalau di dalam, ente kan pakar hadis lah ya. Ya nggak pakar. Ya nggak pakar. Belajar gitu. Pikir lah ya. Kalau pakar itu kan gede. Iya. Kecil pikir hadis lah. Udah di Darussunnah. Ya. Nah, kalau dalam pemahaman teman-teman yang belajar hadis itu, kalau ada hadis doif itu posisinya sebenarnya gimana sih penerapannya di dalam Islam itu?
Ya, pertama begini, hadis-hadis tentang akhir zaman itu kan misalnya kayak hadis Imam Mahdi, terus hadis tentang Dajjal. Kayak hadis Imam Mahdi ini, kalau menurut ahli hadis memang hadisnya mutawatir. Kalau hadisnya mutawatir itu ya kita wajib meyakini bahwa Imam Mahdi nanti akan datang. Sudah cukup sampai di situ. Dari hadis itu nanti apa ininya? Apa namanya, kita ngambil apa dari situ seharusnya? Ya apa namanya, artinya kalau misalnya hadisnya mutawatir, kita wajib mempercayai gitu Mempercayai. kan. Kalau itu mutawatir. Iya mutawatir. Kalau doif, Nah kalau hadis-hadis yang doif apalagi maudhu, apalagi maudhu, nah itu nggak boleh dijadikan landasan hukum, apalagi jadi landasan untuk hal-hal yang gaib gitu, hal-hal yang metafisika yang kita tidak ketahui, termasuk tentang kiamat ini gitu. Nah sekalipun itu misalnya ada orang yang bilang kan baik nanti buat apa namanya, buat nakut-nakutin orang biar rajin nakut-nakutin ibadah. biar rajin ibadah. Nah itu salah satu penyebaran motif penyebaran hadis maudhu itu ya memang buat orang buat rajin ibadah, tapi ini nanti bisa dikategorikan pada hadis yang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, jadi kalau orang yang mendustakan hadis atas nama Nabi, yaitu siap-siap aja menjadi penghuni neraka gitu. Jadi sekalipun hadisnya maudhu gitu kan, hadisnya maudhu, kalau buat nakut-nakutin orang buat rajin ibadah itu nggak boleh. Kayak Ustadz itulah ya. Iya. Ustadz itu bilang itu begitu katanya. Ya dia sadar kalau si hadisnya ini adalah doif. Tapi dia bilang begini, doif kan nggak apa-apa, biar orang takut terus rajin ibadah gitu. Ya kan banyak hal lain. Tapi dia kena hukum yang hadis yang itu tadi. Iya itu. Ya sebenarnya Man kadzaba alayya. Iya. Jadi memotivasi orang untuk berbuat baik kan apa namanya, nggak harus nakut-nakutin juga gitu kan. Udah pakai hadis ini Maudhu. nyatut nama Nabi, Iya. Dosanya Ya mantap. takut sih saya mah kalau saya. Oke. Baik, jadi memang umum orang menggunakan hadis palsu untuk motif-motif tertentu ya? Ya di zaman dulu udah dibahas, di zaman ulama-ulama hadis, ulama salaf. Itu salah satu motif penyebaran hadis maudhu itu buat orang rajin ibadah gitu. Tapi itu nggak boleh. Kayak gitu. Nggak boleh dilakukan. Iya, kalaupun ini apa namanya, ini hadisnya maudhu harus dijelasin. Kalau mau disampaikan ini harus dijelasin, ini hadisnya maudhu, dan kita nggak bisa meyakini ini gitu, karena ini nggak apa namanya, ini hanya mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah nggak bilang kayak gini. Oke, mungkin teman-teman itu ada sebagian yang belum tahu perbedaan antara hadis doif atau maudhu. Perbedaannya apa Ustaz? Ya, jadi begini, kalau hadis doif, ya kan hadis ada sahih, hasan, doif. Nah, doif ini terbagi-bagi banyak. Nah, ada doif yang tingkatannya itu kalau ada hadis yang satu makna, yang satu apa namanya judul, terus banyak riwayatnya, itu bisa naik jadi hasan li ghairi. Nah, kalau hadis maudhu, hadis munkar itu udah nggak bisa. Hadis doif banget gitu. Jadi kalau aful hadis lah. Iya, jadi tingkatannya itu maudhu, munkar, itu nggak boleh. Satu lagi ada matruk, namanya hadis matruk. Matruk ditinggal udah hadis tinggal. Udah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa dipakai lagi itu. Nah itu hadis-hadis yang khususnya yang kiamat itu, yang kiamat pertengahan atau dukhon pertengahan Ramadan itu hadisnya maudhu. Iya. Dan memang secara dia tidak bisa dijadikan sebagai sandaran akidah. Nggak bisa. Apalagi masalah akidah kan. Coba Ustadz kasih tahu orang-orang Ustadz, gimana cara apa ya kalau dia dapat YouTube misalnya. Dia kan suka nonton YouTube, ini salah satu platform paling populer di Indonesia. Kalau ada orang lihat YouTube terus kemudian ngelihat penjelasan tentang kiamat, dukhon dan seterusnya. Monggo Ustaz. Nah, jadi memang di YouTube juga saya buat konten tentang itu. Pas kemarin itu sebelum kiamat batal. Sekarang kiamat udah batal nih, pas sebelum kiamat katanya mau terjadi.
Nah itu banyak yang nonton juga, sekitar 500.000-an yang penontonnya, viewernya di YouTube. Nah apa namanya, di situ dijelaskan lebih detail kenapa hadis tentang kiamat terjadi di pertengahan Ramadan itu maudhu gitu. Nah, jadi mengulang dari yang sebelum-sebelumnya, pertama, kalau ada hadis-hadis tentang kiamat itu, ya di cross check dulu, apakah ini hadis sahih atau bukan. Kalaupun sahih, pemahamannya sahih tidak begitu. Nah, itu terjadi pada kasus yang hadis mata sipit hidung pesek. Jadi umat Muslim memerangi kelompok itu memang hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak, karena mengaitkan sesuatu hal yang di luar teks-teks hadis begitu Mas Rojali. Siap. Jadi kalau ada hadis seperti itu posisinya sebaiknya hadis itu posisinya untuk kita Muslim itu sebagai apa sih? Nah, apa namanya, hadis-hadis tentang akhir zaman itu kan posisinya hanya informasi. Iya, ikhbar begitu ya, bukan tasyri'. Tasyri' itu harus dilakukan gitu. Misalnya nanti di Syam ada kelompok panji hitam, terus kemudian kita bikin segalanya serba hitam, terus nanti ngaku-ngaku bahwa kita ini pengikutnya Imam Mahdi. Itu kan sudah menganggap bahwa hadis-hadis akhir zaman ini sebagai pensyariatan, padahal itu cuma informasi saja, gitu. Kalau itu kan yang seperti saya bilang sebelumnya, itu hanya klaim-klaim belaka. Bahkan yang ngaku Imam Mahdi itu sampai 20-an dari masa dulu Umar bin Abdul Aziz sampai masa sekarang ini, sampai ISIS yang terakhir itu pakai hadis-hadis akhir zaman. Seperti itu. Kelompok teror ini kan kebanyakan menggunakan hadis-hadis akhir zaman ya, terutama ya ke Syam. Nanti proses verifikasinya itu loh bagaimana yang saya bingung. Nah itu dia, jadi kan apa namanya, kalau nggak ada sanadnya, jadi orang zaman dulu itu nyampein hadis tuh harus ada sanadnya. Sanadnya ini transmisi dari dia dapat ke gurunya terus sampai ke Rasulullah. Nah ini kan di era keterbukaan sekarang di media sosial nih. Nah kalau kita asal nyomot aja gitu, mengklaim ini hadis tapi belum diteliti, nah itu berbahaya. Jadi kita harus tahu dulu jalur sanadnya. Jadi jangan sembarangan nyampein bahwa itu hadis. Jadi nggak semua apa namanya hadis itu bisa diamalkan gitu. Apalagi yang sahih itu ya belum tentu langsung bisa diamalkan. Jadi harus ada pembanding-pembandingnya, hadis pembanding disatukan gitu. Jadi nggak bisa kita ngamalin satu hadis tanpa melihat hadis-hadis yang lain. Apalagi konteksnya yang satu makna berbeda ya. Iya, gitu. Ini kan banyak Ustadz, orang yang bikin konten video, ustadz-ustadz lain yang bikin konten video yang suka nakut-nakutin itu sebaiknya kasih tahu dong harus ngapain. Nah iya ya, jadi ini kan kebetulan saya dulu belajar ilmu hadis 4 tahun. Jadi untuk memverifikasi sebuah hadis itu sahih atau tidak, itu ada proses namanya takhrij hadis. Takhrij hadis itu ya diteliti, ini sanadnya dari mana, pernah ketemu nggak, apa hanya klaim saja begitu. Nah setelah diteliti ternyata sahih hadisnya, itu nggak langsung diamalkan, dicari dulu hadis-hadis pembandingnya. Jadi nggak sesimpel yang disampaikan ustadz-ustadz di media sosial gitu, klaim ini hadis terus langsung diamalkan gitu Mas Rojali. Siap. Jadi jangan keburu-buru gitu ya. Iyalah. Harus verifikasi dulu. Jangan-jangan yang suka ngomong nggak pernah tahu ilmu takhrijul hadis. Nggak tahu juga itu ya. Didapat di media sosial. Jadi ya proses takhrijul hadis di era media sosial ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Iya. Nanti ada bab sendiri kita diskusi itu Pak. Iya boleh. Dulu metodenya metode konvensional, sekarang sudah orang terbuka semuanya. Iya. Mantap. Ya ada yang konvensional, ada yang pakai teknologi gitu. Ustadz, kita tahu ada banyak hadis-hadis akhir zaman, terus tadi sudah memprediksi kiamat.
menyebabkan orang ketakutan, dan dampak sosialnya juga membuat orang kadang-kadang gelap mata, menganggap besok kiamat kita harus melakukan ayat-ayat tentang ajakan peperangan besar antara kelompok muslim dan orang kafir yang dianggap yang tidak masuk Islam. Nah, jadi itu dia berdampak terhadap banyak hal sebenarnya ya. Iya, jadi bukan hanya hadis-hadis akhir zaman saja, memang banyak hadis-hadis Nabi, ayat Al-Quran yang dalam tanda kutip diperkosa oleh sebagian kelompok untuk membenarkan aksinya. Jadi jangan sampai kita meyakini atau kita misalnya ada orang bilang, oh ini ada hadisnya gitu, itu buat aksi kekerasan. Nah itu jangan sampai dipercaya seperti itu, bahaya juga. Jadi misalnya hadisnya sahih sekalipun, itu belum tentu pemahamannya benar gitu, karena memahami hadis itu nggak bisa dari satu hadis terus langsung diamalkan. Jadi harus ada pembanding-pembanding lainnya begitu. Yang sahih aja nggak bisa langsung diamalin. Iya. Apalagi yang maudhu. Gitu. Nah, itu kalau ngamalin kacau dah pokoknya. Oke Ustaz, terima kasih atas waktunya. Demikian pembicaraan kita mengenai prediksi kiamat. Dasar dari prediksi itu keluar, lalu kemudian hadis yang digunakan statusnya apa, dampak sosialnya bagaimana. Jadi hadis itu kira-kira ketika memprediksi besok akan kiamat dan orang diajak untuk melakukan peperangan besar antara komunitas Islam dan kafir, maka orang memposisikan diri dan kemudian melakukan apa saja untuk memerangi orang kafir seperti yang terjadi di di Sulawesi beberapa waktu lalu. Dampak lain adalah membuat orang hadis-hadis akhir zaman itu juga digunakan oleh kelompok teror seperti ISIS untuk mengundang orang dari seluruh dunia datang ke Suriah untuk melakukan peperangan atas nama hadis yang dhaif. Ada hadis yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman Syam adalah tanah yang yang dijanjikan, lalu orang berbondong-bondong ke situ. Untuk itu pesan utama dari obrolan kita kali ini adalah hadis itu perlu diverifikasi. Sahih pun kondisinya, dia perlu ilmu untuk mengamalkannya. Apalagi yang dhaif, apalagi yang maudhu. Nah, bagi teman-teman yang kalau misalnya lagi nganggur, terus tiba-tiba melihat YouTube terus ada prediksi tentang sesuatu yang mencurigakan, yang berdasar pada hadis, saya pikir langkah pertama yang harus diambil adalah waspada, menaruh kewaspadaan yang tinggi, mencari sumber yang lain, membandingkan kebenarannya, sebelum mempercayai, apalagi ngambil aksi dari hadis itu, atau dari ceramah itu misalnya. Apalagi kalau Anda yang melihat itu YouTube-nya gabungan antara gambar-gambar meledak api di mana-mana, itu ya menyeramkan, tapi pikiran Anda harus jalan. Yang kedua, pengamalan hadis itu juga harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Karena bagaimanapun di dalam hadis itu keluar ada asbabul wurudnya. Nah, asbabul wurud itu kenapa hadis itu dikeluarkan zaman dulu. Kalau konteksnya tidak tahu, bisa jadi yang Anda lakukan akan keliru karena konteksnya berbeda. Jadi itulah pesan dari Ustadz Ahong tadi. Kira-kira Ustadz ya? Iya. Cocok lah ya penutupnya ya? Oke. Terima kasih Ustadz Ahong atas waktunya di studio. Nanti semoga kita bisa ada waktu lagi untuk ngobrolin Amin. Banyak hal, terutama tentang hadis ya. Ya, sangat menarik. Karena banyak yang awam mengenai hadis, dan orang yang berilmu seperti Ustadz Ahong ini yang Anda sering anggap mu'alaf. Ini harus sering kita undang Pak untuk ngasih ilmu biar otak Anda nggak diisi medsos semuanya. Terima kasih, saya Ahmad Rozali undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.